Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan dengan 5 orang. Izinkan aku untuk memperkenalkan teman-teman aku yang kece-kece ini ya guys. Yang pertama ada kakak cantik kita yaitu Santi S. Atilu. Yang kedua ada kakak cantik kita juga nih bernama Iin Trianingsi sebagai moderator yaitu saya sendiri. Hai guys. Selanjutnya ada kakak cantik kita juga nih yang bernama Amanda Oktarifani. Next ada juga kakak-kakak cowok kita nih yang kece-kece. Yang pertama namanya Muhammad Ridal Naufal Suryana. Selanjutnya ada juga kakak kece kita nih yang terakhir namanya Ilvan Adrian. Oke guys, sekian perkenalan dari kelompok 9. Selanjutnya kita akan membahas dan menjelaskan mengenai logo obat yang beredar di kalangan masyarakat. Next, kalian bisa menyimak video penjelasan dari kakak-kakak kece kita ya guys. Selamat menyimak. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas ditandai dengan logo bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas karena keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras ketimbang obat bebas. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo bulatan berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, serta terdapat tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas, yaitu peringatan nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pakai, contoh adalah Paramex. Peringatan 2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya Listerine. Peringatan nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya betadine. Peringatan nomor 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya rokok anti asma. Peringatan nomor 5. Awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya adalah Rivanol. Peringatan nomor 6. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan, contohnya Superhoid. Keras dan obat psikotropika. Obat keras dan obat psikotropika ini memiliki logo yang sama, yaitu simbol K berwarna hitam dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Ingat, harus menggunakan resep dokter. Obat ini dapat dibeli di apotik. Untuk contoh obat keras itu sendiri yaitu Elisan B yang berisikan eritromisin. Untuk obat psikotropikanya contohnya seperti Dumolit yang berisikan nitrazepam. Obat narkotika. Obat ini ditandai dengan logo berwarna lingkaran merah dan terdapat tanda plus merah di dalamnya. Obat narkotika ini tidak boleh dibeli secara sembarang dan harus menggunakan resep dokter asli. Obat narkotika ini biasa digunakan sebagai obat bius dan sebagai obat untuk mengurangi rasa nyeri. Obat narkotika ini harus dalam pengawasan dokter pada saat penggunaannya dan dapat menyebabkan ketergantungan jika terdapat penggunaan dosis obat yang salah. Ada simbol daun. Jika kalian mendapatkan obat yang kemasannya tertera simbol daun dalam lingkaran garis hijau, maka obat tersebut memiliki kandungan tanaman sebagai bahan dasar dan diolah secara tradisional, biasanya merujuk pada produk jamu. Contohnya yaitu diapet yang berbentuk kemasannya kapsul. Selanjutnya ada simbol 3 bintang warna hijau, yaitu obat-obatan herbal terstandar atau OHT. Obat dengan simbol ini berbahan dasar tanaman dan mineral yang sudah melewati tahap uji serta melalui penelitian klinis yang terpercaya. Obat OHT diproses secara higienis dan simbolnya dibuat secara tertera atau dibuat jelas di kemasannya. Contohnya yaitu tolak angin yang beredar di pasaran. Saya akan menjelaskan mengenai logo obat fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat yang kandungannya terdiri dari bahan alami, sehingga sudah melalui uji praklinik dan uji klinik.
dan obat tersebut sudah setara dengan obat modern. Oleh karena itu, obat tersebut sudah terstandarisasi. Untuk kemasan logo obat fitofarmaka sendiri itu memiliki lingkaran kuning bergaris tepi hijau dan bergambar seperti kepingan salju dalam lingkaran. Untuk obat fitofarmaka ini bisa kalian tebus tanpa resep dokter dan bisa kalian cari di berbagai kalangan apotik dan toko obat yang sudah berizin. Untuk contoh obat fitofarmaka sendiri itu ada obat vitamin suplemen Stimuno yang ada di apotik dan toko obat yang berizin. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa kalian kirim melalui email yang ada di bawah link tersebut ya guys. Oke, buat semuanya terima kasih udah menonton video kita dari awal hingga akhir mengenai penjelasan logo obat. Apabila kita dari kelompok 9 ada kesalahan, kita mohon maaf dan kepada Allah kita mohon ampun. Sekian presentasi penjelasan dari kelompok 9, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.